Diskusi proposal kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan laporan kegiatan pramuka saya. Introduce. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 4110 50 40 30 22 0062. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Eri Subekti, SSMPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Ranggang Buana dengan tahun ajaran 2022-2023. Judul proposal. Proposal kegiatan yang saya ambil berjudul Program Tahunan SDN Cipaku 1 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 tahun 2020. Latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan pramuka ini dilakukan, yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang membina dan juga mendidik kaum muda agar menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berakhlak mulia. Gerakan Pramuka juga sebagai wadah pendidikan untuk melengkapi dan menguatkan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Sehubungan dengan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 tahun di tahun 2022 mendatang, SDN Cipaku 1 turut serta dan ikut aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Gerakan Pramuka Haltir Kecamatan Cikancung. Program ini diadakan dengan harapan agar para anggota pramuka memiliki kompetensi, yaitu nilai dan keterampilan, serta dapat mendorong kaum muda untuk menumbuh kembangkan bakat dan berbagai potensinya. Tujuan kegiatan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk memperdalam dan memperkuat keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat akan hukum. Yang kedua, dapat menjadikan manusia yang disiplin dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan yang ketiga, dapat memupuk diri untuk saling bergantung dengan orang lain serta membangun kemampuan dalam hal bekerja sama. Yang keempat, menumbuh kembangkan keinginan tahuan seseorang dengan menghimpun dan menggali informasi, memprosesnya, dan memecahkan masalah. Yang kelima, agar menjadi warga negara yang memiliki kecakapan dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sebagai pengasah keterampilan, baik keterampilan fisik, keterampilan intelektual, keterampilan emosional, maupun keterampilan sosial. Tema kegiatan. Tema laporan kegiatan pramuka yang saya ambil kali ini adalah mengabdi pada bangsa dan NKRI untuk membangun kaum muda yang berjiwa patriotis sejati. Macam-macam kegiatan. Macam-macam kegiatan, di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah Lomba Cerdas Cermat Pramuka atau LCC Pramuka. Yang kedua ada Lomba Ketangkasan Baris Berbaris atau LKBB. Yang ketiga ada Lomba Pioneering dan Yel-Yel Pramuka. Dan yang terakhir ada Pameran Hasta Karya Pramuka. Peserta. Peserta adalah siswa yang mengikuti ajang perlombaan pramuka, baik dari LCC, LKBB, Pioneering dan Yel-Yel, sampai ditutup oleh kegiatan pameran Hasta Karya Pramuka. Alat atau fasilitas yang diperlukan. Alat atau fasilitas yang diperlukan. Yang pertama adalah berbagai perlengkapan seperti sederet meja dan kursi. Yang kedua, 1 set seragam per orang beserta atribut yang dibutuhkan untuk LKBB atau Lomba Ketangkasan Baris Berbaris. Yang ketiga, 1 set atau 1 setel seragam disertai dengan atribut seperti topi dan sarung tangan per orangnya. Lalu yang keempat ada alat untuk pioneering seperti kebutuhan akan tongkat pramuka, tali, dan simpul pramuka. Yang kelima adalah sound system, sudah termasuk mikrofon. Yang keenam ada untuk Hasta Karya Pramuka, yaitu diperlukan meja dan kursi sebagai stand penyimpanan karya. Lalu ada buku tamu untuk mendata jumlah pengunjung peserta kegiatan yang menghadiri acara pameran tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaan acara. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, waktunya pukul 8 sampai pukul 5 lebih 10
atau 0800 sampai 17.10, tempatnya di lapang sekolah SDN Cipaku 1, Kampung Cipaku, RT 3, RW 15, Desa Cipaku, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Susunan acara. Susunan acara. Jam 8 sampai 8.15 adalah pembukaan acara, bertempat di lapang, keterangannya oleh MC. Kemudian 8.15 sampai dengan 8.35, kegiatannya pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran, bertempat di lapang, keterangannya oleh seksi rohani Arum Mutiara. Kemudian pukul 8.35 sampai dengan 8.45, yaitu sambutan kepala sekolah, bertempat di lapang, oleh Bapak Adi Nur Wahid. Kemudian pukul 8.45 sampai 8.55, yaitu sambutan ketua pelaksana, bertempat di lapang, oleh Seni Mariam. Kemudian pukul 8.55 sampai 9.15, yaitu sambutan Ketua Pramuka SDN Cipaku 1, bertempat di lapang oleh Bapak Kamal Sudih Mulyanto. Kemudian pukul 9.15 sampai 11.12, itu dimulai dengan lomba cerdas cermat pramuka, bertempat di kelas, diikuti oleh 10 regu dengan 3 babak. Kemudian 11.20 sampai 12.15 itu isoma atau istirahat sholat makan. Dilanjut lagi pada pukul 12.15 sampai 14.30 itu LKBB, bertempat di lapang, diikuti oleh 7 regu dengan 15 anggota per regunya. Kemudian pukul 14.30 sampai 15.00 itu isoma atau istirahat sholat makan. Setelah isoma, kita berlanjut lagi pukul 15 atau pukul 3 sampai pukul 4 dengan kegiatan lomba pioneering dan yel-yel, bertempat di lapang dan kelas. Yang pertama, pioneering itu diikuti oleh 5 regu dengan 3 anggota. Yang kedua ada yel-yel yang diikuti oleh 7 regu dengan 8 anggota. Kemudian pukul 4 sampai 4:40 yaitu hasta karya, kegiatan terakhir yang bertempat di lapang, yang diikuti oleh 50 peserta dengan 50 karya masing-masingnya. Kemudian pukul 16.40 sampai 16.50 yaitu penutupan acara yang bertempat di lapang oleh MC. Pukul 16.50 sampai 17.00 penutupan acara juga bertempat di lapang oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir pukul 17.00 sampai 17.10 penutupan acara bertempat di lapang oleh Ketua Pramuka SDN Cipaku 1. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan lomba kegiatan pramuka. Yang pertama ada penanggung jawab, yaitu Gugun Gumilang. Yang kedua ada pelindung, yaitu Kurku Nur Hayati. Yang ketiga ada penasihat, yaitu Iqbal Ferdiansyah. Yang keempat ada pengarah, Amelia Nuraini. Yang kelima ketua panitia Acep Yandi. Yang keenam wakil ketua panitia Mario Krisnandi. Kemudian ada ketua pelaksana Seni Mariam dan wakil ketua pelaksana Dia Fadilah. Yang sekretaris Sumiati, sekretaris 2 Neng Putri, bendahara 1 Isa Cahyani, bendahara 2 Siti Nur Fadilah. Kemudian kita beranjak ke susunan kepanitiaan seksi acara. Koordinator adalah Dini Anggraini, anggotanya ada Astri Amelia, Nadia Intan, Radia Tia Wirota, dan Johanudin. Kemudian ada seksi rohani, koordinatornya Arum Mutiara, anggotanya Nisa Latifa Yustiana dan Rifki Juliansyah. Kemudian ada seksi konsumsi, koordinatornya Rina Oktaviani dengan anggota Citra Amalia, Mela, dan Seni Nurlita. Kemudian ada seksi perlengkapan dengan koordinator Rani Maharani dengan anggota Levia Fitri Carolina. Kemudian ada Siska Amalia, Riki Kosasih, dan Ade Rani. Kemudian ada seksi kesehatan. Koordinatornya adalah Khairunisa dengan anggota Reni Wulandari, Eka Barokah, Adam Ramdhani, dan Taufik Nuryadin. Kemudian ada seksi keamanan, koordinator Fajar Komara, anggotanya Hasbi Hadian. Kemudian ada seksi publikasi dokumentasi, koordinator Najwan Ilham, anggota Chet Indra, dan Rian Adian. Dan yang terakhir adalah seksi koordinator lapangan atau Korlap. Koordinator yaitu Bagus Setia dengan anggota Dadan Kurniawan dan Febrian. Anggaran dana. Kita masuk kepada anggaran dana. Di sini saya membagi ke dalam 2 kelompok anggaran dana. Yang pertama ada anggaran dana di dalam perlombaan dan ada anggaran dana luar perlombaan. Yang pertama anggaran dana dalam perlombaan beserta sponsorshipnya. Yang pertama ada kegiatan LCC. Di sini LCC itu diikuti oleh 10 regu dengan masing-masing 3 orang anggota dengan biaya pendaftaran sebesar Rp60.000. Juara 1 mendapatkan trofi dengan harga Rp250.000 dan uang tunai sebesar Rp900.000. Sementara juara 2 mendapatkan uang tunai Rp750.000. Jadi jumlah keseluruhan mendapatkan Rp1.150.000 trofi dengan uang tunai.
Yang kedua ada kegiatan LKPB. Diikuti oleh 7 regu dengan masing-masing 15 anggota, dengan biaya pendaftarannya Rp250.000 per regu, trofi beserta uang tunai, trofi Rp300.000 dan uang tunai sebesar Rp5.550.000. Kemudian ada kacu pramuka yang Rp8.000 per kacu, topi boni pramuka Rp10.000, dan sarung tangan Rp5.000. Kemudian ada lomba pioneering. Lomba pioneering diikuti oleh 5 regu dengan masing-masing 3 orang anggota dengan biaya pendaftaran Rp75.000 per regu. Juara 1 mendapatkan Rp150.000 yaitu berupa trofi, dan juara 2 mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000. Kemudian tongkat pramuka Rp20.000 dan tali pramuka Rp7.000. Trofi dan uang tunai dalam pioneering sebesar Rp750.000 secara keseluruhan. Kemudian yel-yel. Lomba yel-yel diikuti oleh 7 regu dengan masing-masing 8 orang anggota dengan biaya pendaftaran Rp75.000 per regu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan Hastakarya Pramuka yang diikuti oleh 50 peserta dengan 50 karya dengan biaya pendaftaran Rp25.000. Kemudian selain dana anggaran untuk perlombaan, kegiatan perlombaan, di sini juga saya memberikan sponsor atau memasukkan sponsor, yaitu 3 sponsor. Yang pertama ada sponsor teh pucuk harum sebesar Rp3 juta. Yang kedua ada sponsor PT Sinar Sostro sebesar Rp4.060.000. Dan yang terakhir ada sponsor Popmi PT Indofood CDP Sukses Makmur sebesar Rp4.500.000. Jadi total keseluruhan anggaran dana dalam perlombaan kegiatan pramuka yang dibutuhkan adalah Rp20.595.000. Not, untuk atribut pramuka, biaya pengeluaran adalah dari luar anggaran perlombaan, maka tidak dihitung secara keseluruhan berdasarkan jumlah peserta lomba. Kemudian untuk seragam pramuka juga dari anggaran luar perlombaan, karena atribut pramuka dan seragam pramuka adalah biaya dari masing-masing orang. Not yang kedua, snack itu diberikan kepada para peserta lomba sebagai bentuk apresiasi meski belum beruntung memenangkan perlombaan. Kemudian yang kedua ada anggaran dana di luar perlombaan. Di sini ada 15 anggaran dana. Yang pertama ada penyewaan panggung sebesar Rp2.500.000. Yang kedua ada penyewaan sound system sebesar Rp550.000. Yang ketiga ada penyewaan kursi sebesar Rp1.500.000. Yang keempat ada penyewaan meja sebesar Rp1 juta. Yang kelima ada dekorasi panggung sebesar Rp330.000. Kemudian spanduk Rp218.000. Kemudian yang ketujuh ada P3K atau peralatan medis sebesar Rp150.000. Buku tamu sebesar Rp33.000. Kemudian peralatan kebersihan sebesar Rp113.000. Dibutuhkannya trash bag dengan harga Rp50.000. Lalu konsumsi atau catering Rp4 juta. Snack Rp500.000. Peralatan tulis Rp100.000. Atribut pramuka Rp1.380.000. Jadi jumlah keseluruhannya mencapai Rp12.424.000. Penutup. Demikian proposal kegiatan program tahunan SDN Cipaku 1 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 tahun 2022 ini kami buat. Besar harapan kami atas kontribusi dan partisipasi dari para koordinator, lembaga sekolah, dan terutama kepada para peserta yang telah ikut andil memeriahkan program yang selalu diadakan setiap tahunnya ini. Kami segenap koordinator acara, kami mengharapkan partisipasi aktif dan yang layak, baik yang berupa bantuan, dana untuk membantu acara kegiatan ini, atau berupa sumbangan tenaga dan dukungan yang semestinya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, tanpa adanya hambatan apapun dari awal acara hingga selesainya acara. Atas segenap perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Semoga melalui program ini, silaturahmi kita dapat terus terjaga dan tidak lupa untuk selalu membuka pintu baru sebagai bentuk harapan anak bangsa dalam berkreasi dan meningkatkan potensi. Atas segenap perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Eri Subekti selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah saya paparkan sebelumnya senantiasa dapat bermanfaat. Pergi ke pasar, membeli bonsai, pulangnya makan blueberry. Semuanya telah usai, saatnya saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri, saya Widya Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.